Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Reynold Stanley Tendian dalam video tutorial matematika yang kali ini saya akan bahas tentang statistika yang berjudul Binomial Distribution. Saya beri nama part 1 dikarenakan saya akan membagi dua video ini. Ini adalah video yang pertama. Judulnya adalah Binomial Distribution, distribusi binomial. Lengkapnya adalah Binomial Probability Distribution atau sebaran peluang binomial. Nah, sebelum kita akan lanjut, kita akan mempelajari apa itu Binomial Distribution atau Binomial Experiment atau Binomial Trial. Yaitu percobaan binomial, dia memiliki 4 ciri. Ini 1, 2, 3, dan 4. Ciri yang pertama adalah percobaannya itu diulang sejumlah n kali atau sejumlah bilangan tertentu. Misalnya diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Dan setiap pengulangan itu disebut percobaan yang disebut eksperimen. Yang kedua, jadi yang pertama adalah diulang sebanyak n kali, sebanyak angka tertentu kali, bilangan bulat. Yang kedua, percobaannya itu bersifat independen. Independen artinya dia tidak saling mempengaruhi antara dua percobaan. Misalnya percobaan ketiga dan percobaan keempat itu independen, tidak mempengaruhi. Jadi peluang kejadian ketiga itu tidak dipengaruhi oleh peluang kejadian kedua dan seterusnya. Jadi independen. Kita yang lalu kan sudah mempelajari, misalnya kalau kita mengambil satu kartu dalam satu set kartu bridge, misalnya kita ambil kartu pertama dan kemudian kedua kita ambil ke kartu kedua, peluang kartu kedua itu tergantung di pengambilan kartu pertama jika kartu pertama tidak dikembalikan. Jadi dia punya nama dependen, dia saling bergantung. Tetapi kalau kartu pertama itu dikembalikan, maka peluang pengambilan kedua itu tidak tergantung di pengambilan pertama. Oke. Kalau dikembalikan dan tidak dikembalikan itu namanya dependen. Tapi kalau kasus seperti binomial tidak boleh kejadian seperti itu. Jadi harus independen. Peluang kejadian pertama tidak boleh mempengaruhi peluang kejadian kedua. Yang ketiga adalah bersifat eksklusif atau disjoint. Artinya dia saling lepas. Dia punya peluang kejadian baik sukses atau gagal itu dia tidak bisa terjadi secara bersamaan. Yang keempat, peluang suksesnya itu setiap percobaan itu harus sama setiap percobaan. Ini harus sama. Oke. Jadi ini kriterianya. Kalau tidak memenuhi kriteria ini berarti itu bukan sebaran binomial atau sebaran peluang binomial. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung saja di contoh. Ini kita langsung saja di contoh ini. Nih. Suppose a spinner has 3 blue edges and 1 white edge. If you twirl the spinner 3 times and x be the random variable of the number of getting blue, 1. Construct the probability distribution. 2. Find A. Probability of x equal to, B. Probability of x less than 3, C. Probability of x greater than or equal 1. Jadi ini bahasa Indonesianya seperti ini. Misalkan sebuah spinner memiliki 3 sisi biru dan 1 sisi putih. Jika kamu memutar spinnernya 3 kali dan x adalah variabel acak di mana x merupakan jumlah dari muncul biru atau
mendapatkan sisi biru. Pertama, susunlah sebaran peluangnya. Yang kedua, carilah peluang X sama dengan 2, peluang X lebih kecil 3, peluang X lebih besar sama dengan 1. Jadi ini spinnernya yang diputar-putar. Ini spinnernya ada 4 sisi, yaitu di mana 4 sisi itu 3 sisinya berwarna biru. Ini saya kasih perjelas saja ini. Supaya bisa jelas. Nah, seperti ini spinnernya. Jadi ada 3 sisi biru dan 1 sisi putih. Ini 3 blue and 1 white. Ini spinner yang bisa diputar-putar. Oke. Jadi kita akan menjawab masalah ini. Kita akan diminta menyusun sebaran peluangnya dalam bentuk tabel, dan kita akan juga buat dalam bentuk histogram sebaran peluangnya. Kemudian kita akan disuruh cari peluang X sama dengan 2. Artinya apa? X sama dengan 2 artinya jumlah biru tepat 2. Kalau X lebih kecil 3, jumlah sisi biru itu lebih kecil dari 3. Ini X lebih besar sama dengan 1, berarti jumlah sisi birunya lebih besar sama dengan 1 atau 1 ke atas. Oke. Nah, untuk menjawab itu berarti di sini kalau ada X itu menunjukkan variabel acak yang menunjukkan mendapatkan sisi biru, berarti X itu ada 4 kemungkinan X. X itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Artinya X bisa saja ini 0, artinya melambangkan atau mengartikan tidak muncul sisi biru, yaitu white semua, putih semua. Kalau X sama dengan 1 artinya sisi birunya 1. X sama dengan 2 artinya sisi birunya 2. Kalau ini sisi birunya tidak ada, artinya white semua, putih semua. Kalau ini X sama dengan 1, sisi birunya cuma 1, berarti sisi birunya cuma 1. Kemudian 2, X sama dengan 2, sisi birunya 2. X sama dengan 3, sisi birunya 3. Oke. Ini sebenarnya kita bisa mendaftar buat dalam bentuk list, tapi lebih cepat kita buat diagram pohon. Ini first spin, putaran pertama atau first twirling, putar pertama. Ada 2 kemungkinan spinnernya muncul, yaitu kita mulai dari white, muncul blue, yaitu putih dengan blue. Nah, peluang white itu di sini white-nya kan cuma 1, berarti 1/4 peluangnya. Ini ada 4 sisi, peluangnya sisinya putih 1, berarti 1/4. Berarti kita tulis di sini peluangnya 1/4. Dan peluang biru itu besar, 3/4. Oke. Kemudian pada percobaan kedua, kalau percobaan pertama sudah dapat white, putih, maka percobaan kedua juga ada 2 kemungkinan, yaitu white and blue, white dan blue. Jadi yang ini WW artinya percobaan pertama white, percobaan kedua white, dan ini percobaan pertama white, putih, percobaan kedua blue. Nah, ini peluangnya sama lagi, 1/4. Ini juga blue 3/4. Nah, begitu juga dengan kalau muncul kejadian pertama muncul blue, berarti kejadian pemutaran kedua, spinner kedua itu ada 2 kemungkinan. Jika pemutaran pertama spinner blue, berarti di sini white, blue, ada 2 kemungkinan. Berarti white juga 1/4, ini 3/4. Kemudian di twirling yang ketiga atau spinning yang ketiga itu juga sama. Jika pertama dan kedua white, yang ketiga ada 2 kemungkinan, itu white and blue. Begitu dengan yang ini, jika pertemuan pertama white dan yang kedua blue, ketiga juga ada 2 kemungkinan, yaitu white and blue. Kemudian ini
Jika pemutaran pertama blue dan kedua white, pemutaran ketiga juga ada dua kemungkinan, yaitu white and blue. Jika pemutaran pertama blue dan kedua blue, yang ketiga juga ada dua kemungkinan, white and blue. White itu tetap sama DP peluang 1/4, ini 3/4, ini 1/4, ini 3/4, ini 1/4, ini 3/4, ini 1/4, ini 3/4. Oke. Nah, karena X itu menunjukkan jumlah biru, kita coba identifikasi dari pemutaran pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ada 8 kemungkinan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemungkinan pertama adalah yang muncul W. Berarti W. Kemungkinan kedua WB. WB. Kemungkinan ketiga WBW. WBW. Kemungkinan keempat WBB. WBB. Kemungkinan kelima BWW. BWW. Kemungkinan keenam BWB. BWB. Kemungkinan ketujuh BBW. BBW. Kemungkinan terakhir BBB. Ini maksudnya WWW semua white. Ini WWB artinya 2 white, 2 putih, 1 biru, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat X. Untuk X kan variabel acak yang menunjukkan jumlah biru. Berapa jumlah biru di sini? Tidak ada, berarti X-nya 0. Kemudian berapa jumlah biru di sini? X sama dengan 1. Kemudian berapa jumlah birunya di sini? 1 juga. Berapa jumlah birunya di sini? 2. X. Berapa jumlah birunya di sini? 1. Berapa jumlah birunya di sini? 2. Ini dan ini. Berapa jumlah birunya di sini? 2. Berapa jumlah biru di sini? 3. Berarti X hanya terbentang antara 0 sampai 3. Makanya saya tulis tadi sini 0, 1, 2, 3. Nah, untuk X sama dengan 1, kita kasih warna tersendiri saja untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1 kita kasih yang ini, X sama dengan 0 kita kasih warna hijau, warna orange. Warna ungu ini kita kasih warna ungu. Kemudian yang X sama dengan 1 kita beri warna hijau supaya kita ingin memperjelas. X sama dengan 1 kita beri warna hijau. Kemudian untuk X sama warna merah, X sama dengan 2 kita beri warna merah. Kemudian X sama dengan 3 kita beri warna biru saja. Oke. Kita beri warna biru seperti itu. Sehingga kita bisa buat 4 kemungkinan ini, kita bisa dapat PX sama dengan 0 dan ini PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Nah, untuk PX sama dengan 0 yang ini, yaitu peluangnya untuk X sama dengan 0 yaitu 1/3 kali 1/3 kali 1/4. Itu sama dengan, ini pakai warna saja, ini sama dengan apa tadi? 1/4, 1/4, 1/4. Jadi sama dengan 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Itu sama dengan, kalau kita kalikan 1/64. Kalau kita gunakan kalkulator itu hasilnya sama dengan 0,0156. Kita gunakan 4 angka di belakang koma. Kemudian untuk X sama dengan 1 kita gunakan warna hijau. X sama dengan 1 yang ini. Yang ini. Peluangnya adalah 1/4 kali 1/4 kali 3/4. Berarti
sama dengan, coba kita gunting saja ini. Oke, kita gunting seperti itu. Nah, untuk PX sama dengan 1 kita lihat di sini, PX sama dengan 1. Ini pointernya tidak aktif, kita aktifkan. Oke, lihat di sini. Untuk PX sama dengan 1 yang ini, WWB 1 berarti 1/4 dikali 1/4 kali 3/4. 1/4 dikali 1/4 dikali 3/4. 1/4 dikali 3/4. Ini kita namakan PX sama dengan 0. Itu P non R blue. Nih. Tidak ada yang biru. Ini. Oke. Kalau yang ini PX sama dengan 1. PX sama dengan 1 adalah peluang one blue. 1 biru dan berarti white-nya ada N. Ini jadi maksudnya X sama dengan 1 kan 3 kali percobaan, berarti 1 biru dan 2 putih. Ini hasilnya 1/4, 1/4, 3/4. Nah, ditambah kan ada 3 untuk X sama dengan 1. Yang ini ditambah ini dengan ini berarti dijumlahkan peluangnya. Untuk yang kedua ini 1/4 kali 3/4 dikali 1/4 ditambah 1/4 dikali 3/4 dikali 1/4. 3/4 dikali ini 1/4 ditambah ini terlalu besar, ini kita kecilkan, ditambah masih ada yang satu, yang ini 3/4 kali 1/4 kali 1/4. 3/4 kali 1/4 kali 1/4. Nah ini artinya sama dengan ini 3/64. 3/64 tambah ini juga 3/64. 3/64 tambah 3/64 atau sama dengan 3 kali 3/64 atau sama dengan 9/64. Nah 9/64 kalau kita buat desimal itu sama dengan 0,1406 kalau kita gunakan kalkulator. Oke, ini untuk PX sama dengan 1, peluang X sama dengan 1 sama dengan 9/64 atau sama dengan 0,1406. Oke, sekarang untuk X sama dengan 2, peluang untuk X sama dengan 2 itu artinya ini peluang terjadi 2 biru dan 1 putih, 2 blues and 1 white.
edges. Berarti X sama dengan 2, birunya 2. Nah, perhatikan untuk birunya 2 ada 3 ini. WBB, BWB, BBW. Berarti kita jumlahkan yang 3 ini. Untuk yang ini peluangnya adalah 1/4 kali 3/4 kali 3/4. Jadi 1/4 kali 3/4 kali 3/4 ditambah yang berikut yang ini adalah 3/4 dikali 1/4 kali 1/4. 3/4 nih 3/4, maaf, yang ini adalah 3/4 kali 1/4 kali 3/4. Kalau ya 3/4 kali 1/4 kali 3/4. Ini terlalu besar juga, kita kecilkan. Tambah dengan terakhir yang ini. Yang ini berarti 3/4 dikali 3/4 dikali 1/4. 3/4 kali 3/4 dikali 1/4. Jadi ini berarti hasilnya sama dengan 9/64 tambah 9/64 tambah 9/64. Yang ini kan 1/4 kali 3/4 kali 3/4 9/64. Ini juga sama. 3/4 kali 1/4 kali 3/4 9/64. Ini juga begitu, 3/4 kali 3/4 kali 1/4 9/64. Atau sama dengan 3 dikali 9/64. Itu sama dengan 27/64. Kalau kita gunakan kalkulator itu bahagi, itu dapat 0,4219. 0,4219. Ini PX sama dengan 2. Nah, sekarang PX sama dengan 3. Kita ganti warna. PX sama dengan 3. Yang ini yang tinggal terakhir ini. Berarti peluangnya 3/4 kali 3/4 kali 3/4. PX sama dengan 3 berarti PX P3 blues. Peluang tiga-tiganya biru maksudnya. Berarti tiga-tiganya biru hanya satu ini, BBB, blue. Peluangnya adalah 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4. 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4. Berarti itu sama dengan 27/64. 27/64 itu kalau kita buat tindas di kalkulator sama saja dengan yang merah ini, 0,4219. PX sama dengan 3. Oke. Sekarang kita akan rekap. Hasil yang ini kita sudah rekap. Kita rekap dalam bentuk tabel karena kita diminta susun sebaran peluang, construct the probability distribution. Nah, ini kita susun seperti ini. Kan X ada 0, 1, ini maaf, X 1, 2, 3. Berarti ini kita tulis seperti ini, 0, 1, 2, 3. Nah, kita bahagi 3 ini yang ada jawaban dalam bentuk pecahan, jawaban dalam bentuk desimal, jawaban dalam bentuk persentase. Nah, untuk pecahan dulu kita lihat untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 jawabannya 1/64. Di sini ada sama dengan 1/64. 1/64. Kita lihat 1/64. 1/64. Baru kemudian yang kedua di sini 9/64. Berarti kita 9/64. Kemudian X sama dengan 2, 27/54. Yang ini 27/54. Berarti 27, maaf kasih warna merah saja, 27/64.
Kemudian X sama dengan 3 yang terakhir, X sama dengan 3 ini juga sama 27 per 64. 27 per 64. Oke. Kalau kita buat desimalnya ya kita tinggal masukkan ini 0,0156. Ini 0,0156. Kalau yang ini X sama dengan 1 0,1406. 0,1406. Kemudian X sama dengan 2, X sama dengan 2 yang merah 0,4219. 0,4219. Untuk X sama dengan 3 sama 0,4219. Ini kita buat jadi warna merah. Oke, seperti ini. Nah, untuk presentasinya ya tinggal kali 100% saja. 0,0156 dikali 100 berarti 1,56. Berarti ini 1,56%. Terus yang ini yang hijau yang X sama dengan 1 14,06. 14,06. Kemudian X sama dengan 3, X sama dengan 2 0,4219. Dikali 100% berarti 42,19. 42,19%. Untuk yang X sama dengan 3 sama 42,19%. Nah, ini sebaran peluang yang benar. Kita bisa uji apakah benar ini dia punya sebaran peluang. Kalau jumlah peluangnya total 1 berarti dia benar. Nah, sekarang perhatikan, kita jumlahkan 27 tambah 27 54. 1 tambah 9 10. Berarti 10 tambah 54 64. Ini benar. Nah, sekarang kita akan uji juga apakah benar ini jumlahnya 1. Coba kita uji gunakan kalkulator. Kalau bukan 1 berarti salah hitungan kita. Coba kita gunakan kalkulator. Nah, ini 0, kita bersihkan dulu kalkulator. 0,0156. 0156 ditambah 0,1406 ditambah 0,4219 ditambah 0,4219 sama dengan. Nah, ini kalau bulatkan 1 ya, harusnya 1 ini kalau bulatkan. Mungkin ada salah, harusnya dia 1. Oke, kita uji satu-satu. 1/64. Ini kita uji dengan kalkulator supaya lebih tepat lagi. Oke, 1 bahagi 64. 0,0156. 0156 benar. Sekarang 9 clear. 9 bahagi 64. 0,1406. 1406 ya, betul. Clear. Sekarang 27/64 bagi 64 sama dengan 0,4219. Oke, ini karena dia pembulatan, dia harusnya dia 1. Ini kan sama dengan 1. Oke, tadi kita lihat bulatkan itu dapat 1. Oke, seperti ini dia punya hasil. Jadi bagian A punya jawaban sudah, ini bagian 1 punya jawaban sudah terjawab. Bagian 1. Sekarang bagian 2. Bagian 2. Untuk peluang X sama dengan 2. Berarti bagian A
peluang X sama dengan 2 itu ya kita tinggal di sini X 27/64. 27/64. Atau kalau mau dalam bentuk desimal 0,4219. 0,4219 ya. Kalau mau lagi dalam bentuk persen 42,19%. Ya, jadi jawaban boleh dalam bentuk desimal, pecahan dan persen, terserah. Tergantung permintaan soal. Untuk B, X lebih kecil dari 3. Untuk X lebih kecil dari 3 berarti PX lebih kecil dari 3. Untuk X lebih kecil dari 3 kita ini X lebih kecil dari 3 berarti yang ini semua 3 tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Itu maksudnya PX lebih kecil dari 3. Yang lebih kecil dari 3 ini sudah mati. Oke. Jadi untuk PX lebih kecil dari 3 artinya 0, 1, 2. 3 tidak termasuk kalau lebih kecil dari 3. Oke, jawabannya adalah jumlahkan untuk pecahannya 1/4 ini 1/64 ditambah dengan 9/64 ditambah dengan 27/64. Jawabannya adalah 37/64 sama dengan 37/64. Kalau maunya dalam bentuk desimal berarti ini jumlahkan 0,0156 ditambah dengan 0,1406 ditambah dengan kita lihat 0,4219 itu sama dengan jawabannya adalah 0,5781. Nah, sekarang terakhir untuk peluang X lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Oke, untuk PX lebih besar sama dengan 1 berarti 1 termasuk. Lebih besar dari 1 berarti P lebih besar sama dengan 1 berarti P1 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Berarti itu kalau kita gunting ini, kita gunting saja. Kita pin, kita sematkan. Ini PX sama dengan 1 berarti 9/64 ditambah dengan 27/64 ditambah 27/64 itu sama dengan 63/64. Kalau dalam bentuk desimal yang ini kita lihat, kita aktifkan pointer, ini selalu hilang ini pointer. Oke, kita tinggal gunakan yang ini untuk desimal. Berarti dari X sama dengan 1 mulai dari 0,1406 ditambah 0,4219 ditambah 0,4219. Nah, itu jawabannya adalah 0,9844. Oke. Jadi ini. Jadi jawabannya sudah terjawab. PX lebih besar sama dengan 1. Oke. Sampai di sini videonya, video tutorial matematika. Ini adalah video bagian 1. Untuk bagian 2 kita akan buat video tersendiri dan
juga bisa sampai video bagian 3 part 3. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial matematika yang akan datang. Terima kasih.